Bukan menghakimi karena tidak menyebut nama. Oh ya, saya bilang Gilbert masuk neraka. Saya sebut namanya. Serius ya. Salah satunya pendeta yang masuk neraka adalah Gilbert. Bukan menghakimi. Bukan menghakimi. Ini penglihatan kok. Saya dapat penglihatan kok gimana sih. Salah satunya yang masuk neraka adalah Gilbert Lumoindong, pendeta GBI Glow itu. Salah satu yang masuk neraka itu. Ya. Bukan menghakimi ya. Bukan. Ada penglihatan orang, saya melihat kok. Saudara-saudara, saya ingin menanggapi keadaan dari Pendeta Gilbert Lumoindong yang akhir-akhir ini sedang sangat ramai dibicarakan banyak orang. Itu bermula dari pernyataan beliau yang memberikan pandangan bahwa supaya keluarga Pak Samuel Huta Barat menerima keadaan yang beliau maksud adalah bahwa supaya memaklumi, kesannya supaya keluarga Huta Barat memaklumi matinya Joshua Huta Barat yang terkesan dipercayai oleh saudara Gilbert Lumoindong ini sebagai akibat dari tindakan Joshua Huta Barat, Brigadir Joshua Huta Barat, seolah-olah meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat berhubungan dengan tindakan dari Brigadir Joshua Huta Barat yang melakukan pemerkosaan terhadap istri Ferdi Sambo. Menurut berita itu, konon si Gilbert Lumoindong ini menjumpai di dalam diksi yang dipakainya menghadap kepada PC, istri Ferdi Sambo. Dan menurut PC bahwa Brigadir Joshua melakukan pemerkosaan terhadap Putri Chandrawati ini, dan si Gilbert Lumoindong ini mentah-mentah percaya saja dengan pernyataan itu. Sementara sangat jelas bahwa seandainya pemerkosaan itu terjadi di Magelang, tentu saja pemerkosaan itu akan dilaporkan ke polisi, akan membuat bukti pemerkosaan itu dengan misalnya mengadakan visum. Tetapi selanjutnya di dalam fakta yang kita lihat bahwa Brigadir Joshua setelah dari Magelang, beliau masih bersama-sama dengan Putri Chandrawati menuju Jakarta dari Magelang. Lalu terungkap dari mulut si Gilbert Lumoindong itu bahwa kasus pemerkosaan itu tidak diungkap adalah karena itu adalah merupakan aib. Menurut saya, si Gilbert Lumoindong dalam hal ini adalah manusia yang sangat dungu sebagai seorang pendeta. Untuk ukuran seorang pendeta, dia harus memiliki tata berpikir yang bagus. Karena sesungguhnya kalau terjadi pemerkosaan, itu adalah aib bagi pelaku dosa, pelaku pemerkosaan. Tetapi untuk yang menjadi korban, itu bukanlah aib. Itu adalah cobaan, itu adalah musibah. Artinya, kalau benar Ibu PC ini mengalami pemerkosaan, itu bukanlah aib bagi keluarga Ferdi Sambo. Itu adalah musibah. Dan tidak ada surutnya harga diri mereka kalau memang mereka adalah korban dari suatu perbuatan jahat pihak lain. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengaku bahwa mereka korban pemerkosaan, PC ini korban pemerkosaan, tetapi bukannya melaporkan kepada yang berwajib untuk itu, di mana mereka adalah keluarga dari anggota kepolisian, dan mereka tidak melaksanakan apa yang seharusnya bagi seorang korban dan warga yang benar. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada saudara Gilbert Lumoindong ini, yang mana beliau ini sebenarnya adalah pembicara di mana-mana, tetapi kita menjadi sangat heran. Mengapa seorang pendeta sepopuler beliau ini sedemikian bodoh dan dungu menurut pemahaman saya? Karena apa? Karena semua orang, termasuk orang sederhana sekalipun, memahami bahwa isu tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Ibu PC adalah sesuatu yang dusta. Mengapa? Karena terbukti laporan Ferdi Sambo dan laporan dari orang lain yang melaporkan masalah pembunuhan, pengancaman pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap PC di Duren 3 sudah dinyatakan sebagai laporan palsu dan telah dihentikan penyidikannya oleh kepolisian. Dihentikan perkaranya oleh kepolisian. Artinya, di sana jelas-jelas sudah terbukti bahwa keluarga Sambo ini, Ferdi Sambo dan istrinya ini adalah pembohong. Tetapi si Gilbert Lumoindong, kalau boleh saya tambah nama beliau sebagai Gilbert William Lumoindong, ini mungkin sedang kesurupan. Mengapa saya katakan kesurupan? Karena dia percaya kepada
anak iblis yang sudah membunuh secara resmi, yang sudah mengakui dirinya pembunuh dan diakui dan dinyatakan sebagai pembohong dengan di mana laporan mereka tentang pemerkosaan dan ancaman pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J ternyata adalah bohong belaka. Kita heran mengapa si Gilbert Lumoindong ini sebegitu teganya membuat sebuah pernyataan bahwa supaya keluarga Brigadir J menerima kematian itu, karena kematian itu memang ada kaitannya didahului oleh perbuatan asusila oleh Brigadir J. Demikian pernyataan dari Gilbert Lumoindong yang dia telan begitu saja setelah di dalam penuturannya dia mengatakan dia menghadap kepada Putri Chandrawati. Dengan catatan Putri Chandrawati ini adalah tersangka pembunuhan dan telah terbukti berbohong di dalam laporan polisi yang mengaku bahwa dia hendak diperkosa dan sempat mengalami penodongan senjata oleh Brigadir J. Nah, sementara saudara Gilbert Bileang Lumoindong ini semudah itu menerima dengan begitu saja pernyataan PC dengan tanpa bukti. Sementara pernyataan bagi banyak orang yang tidak percaya itu dia tidak hiraukan. Sepertinya si Gilbert Lumoindong ini telinganya tuli dan matanya buta, sehingga dia tidak mengetahui peristiwa laporan polisi pihak Ferdy Sambo di Jakarta. Dari kesimpulan saya, ada kemungkinan bahwa si Gilbert Lumoindong ini sudah kesurupan roh Bileang. Karena diduga juga bahwa memang Ferdy Sambo ini banyak berupaya melakukan suap terhadap pihak lain termasuk lembaga negara. Itu jelas sangat santer kita bisa ketahui melalui berita-berita yang kita dapati di media sosial maupun media cetak, televisi. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita supaya mewaspadai siapapun pendeta, apakah dia tenar atau tidak tenar. Waspadailah sikap-sikapnya, terutama soal uang. Setiap pendeta yang tamak dengan uang diduga adalah hamba-hamba setan. Oleh karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan semua kejahatan berasal dari setan. Dan sudah seharusnya semua orang menghindari guru-guru dan pengajar yang berasal dari setan. Dan seluruh tabiat-tabiat setan yang mengikat dirinya akan merusak dirinya. Jika mencermati penuturannya, Gilbert Lumoindong ini jelas sangat mengagungkan manusia duniawi, di mana dia berkata, ya tentulah seorang jenderal bintang 2 akan merasa harga dirinya jatuh. Dia memahami ini sebagai sesuatu yang sangat wajar dari kacamata seorang pendeta. Dia sebagai seorang pendeta masih sangat berpikir bahwa memang bisa dimaklumi seorang jenderal bintang 2 adalah seorang yang patut turun harga dirinya dengan di mana ajudannya memerkosa istrinya. Sementara si Gilbert Lumoindong ini mengatakan dari satu sisi Ferdy Sambo itu orang Kristen. Dia tentu tahu bahwa tidak mungkin dia menikah 2 kali. Tetapi pada sisi lain, si Gilbert Lumoindong ini melihat dan bisa memaklumi Ferdy Sambo sebagai seorang Kristen harus membunuh dan melakukan pembunuhan berencana. Saya ulangi, si Gilbert Lumoindong ini mengatakan tidak mungkin Ferdy Sambo melakukan pernikahan dengan istri yang disebut oleh Kamarudin. Sementara pada sisi lain, si Gilbert Lumoindong ini memaklumi bahwa si Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana karena emosi dan marah dari harga dirinya sebagai seorang jenderal bintang 2. Yang mana si jenderal bintang 2 ini tidak mungkin bisa menerima perbuatan dari seorang ajudan yang melakukan pelecehan terhadap istrinya. Meskipun dia seorang Kristen. Itulah cara berpikir dari seorang bernama Gilbert
Bileam Lumoindong, jikalau Anda mengizinkan saya menambahkan namanya, dia berperilaku seperti Bileam yang dicatat di dalam Alkitab, di mana Bileam tersesat karena materi dan diperingatkan oleh seekor keledai. Demikianlah si Gilbert Lumoindong ini adalah benar-benar memang sebagai nabi daripada putri Isabel Chandrawati yang terbukti berbohong, yang terbukti melakukan kejahatan berencana, pembunuhan berencana. Jadi si Gilbert Lumoindong ini bisa lebih percaya kepada seorang putri dan Sambo yang secara resmi laporan kebohongannya telah dihentikan. Pendidikan tentang laporan polisinya di Jakarta telah dihentikan resmi oleh kepolisian. Akan tetapi, si Gilbert Lumoindong ini masih bisa percaya terhadap pembohong ini dan tidak menahan diri untuk melontarkan pernyataan tanpa bukti dari seorang pembohong yang resmi sudah diketahui oleh semua orang sebagai pembohong. Nah, bagaimana saudara bisa mempercayai seorang pendeta seperti ini? Bagaimana saudara bisa mempercayai nalar normal dari seorang pendeta yang mutunya hanya selevel Gilbert Lumoindong ini? Menurut saya, semua orang yang masih bisa mendengar Gilbert Lumoindong ini sebagai seorang pembicara, mereka ini hanyalah orang-orang bodoh yang istilah Irma Huta Barat semacam kerak. Nah, saudara-saudara, kita perlu sekarang sebagai masyarakat yang sadar akan hak untuk tidak tersesat, supaya menghindari pendeta-pendeta selevel Gilbert Lumoindong ini. Hindari pendeta selevel Gilbert Lumoindong ini yang mutu dari nalarnya dan mutu dari mentalnya tidak bisa diandalkan sebagai guru. Gilbert Lumoindong ini hanya bermutu untuk bisa minta maaf karena salah fatal. Dan itu pun kita tidak yakin apakah dia tulus atau mungkin semata-mata hanya untuk menjaga citra supaya dia tidak kehilangan keuntungan secara materi. Saya jelas-jelas sangat tidak percaya bahwa Gilbert Lumoindong ini sebagai hamba Tuhan. Sama sekali saya sekarang tidak percaya bahwa Gilbert Lumoindong ini adalah seorang pendeta yang benar. Saya tidak lagi percaya bahwa Gilbert Lumoindong ini adalah utusan Tuhan atau hamba Tuhan. Saya lebih mempercayai Joseph Paul Sang. Saya malah lebih percayai Joseph Paul Sang daripada si Gilbert Lumoindong ini, yang ternyata dia hanyalah nabi dari seorang putri Isabel Chandrawati.